Baiklah, selamat malam Ibu. Izin untuk memperkenalkan diri. Saya Rizka Anindasari, mahasiswa Universitas Siber Asia, NIM 240301020621 dari kelompok 28, kelas AK 612. Izin Ibu, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai makalah yang sudah dibuat sebelumnya untuk memenuhi penugasan semester genap mata kuliah metode penelitian akuntansi. Nah, makalah yang sudah dibuat sebelumnya oleh kelompok saya berjudul adalah profitabilitas dan juga struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur pada subsektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BI pada periode tahun 2022 sampai 2024. Baik, langsung saja kita mulai. Baiklah, untuk ruang lingkup pembahasan pada sesi presentasi kali ini adalah mengenai makalah yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu berisi tentang bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan metode, dan juga yang ketiga adalah mengenai daftar pustaka. Untuk bab 1 pendahuluan itu terdapat 6 sub yang dibahas. Untuk bab 2 yang membahas mengenai landasan metode itu juga ada 6 sub juga yang dibahas. Kemudian untuk daftar pustaka sudah dicantumkan referensi dalam pembuatan makalah. Baik, langsung saja kita mulai pada bab 1 pendahuluan. Baik, untuk bab 1 pendahuluan kita akan membahas mengenai latar belakang. Jadi, nilai perusahaan itu akan mencerminkan suatu ekspektasi pasar terhadap kinerja pada masa depan, serta kemampuan dari manajemen dalam menghasilkan laba secara efisien. Oleh karena itu, banyak penelitian yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi dari nilai perusahaan, termasuk diantaranya adalah profitabilitas dan juga struktur modal. Nah, salah satu faktor utama atas kontribusi peningkatan nilai perusahaan itu adalah profitabilitas. Selain profitabilitas, struktur modal juga berperan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara profitabilitas dan juga struktur modal dengan nilai perusahaan tidak selalu konsisten. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Beberapa studi menemukan profitabilitas akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sementara yang lainnya akan menunjukkan pengaruh yang negatif. Hal yang sama juga ditemukan pada pengaruh struktur modal, di mana hasilnya adalah ada yang positif terhadap nilai perusahaan dan ada juga yang berpengaruh secara negatif pada nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Nah, berdasarkan makalah yang telah disusun, rumusan masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang sebelumnya itu mencangkup yang pertama adalah sejauh mana sih profitabilitas yang diukur menggunakan return of assets atau kita sebut sebagai ROA yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor barang dan juga konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Dan yang kedua adalah membahas mengenai sejauh mana struktur modal yang diukur menggunakan debt to equity ratio atau DER yang akan berpengaruh juga terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor barang dan juga konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2022 hingga 2024. Nah, untuk batasan masanya sendiri itu ada 5. Yang pertama, penelitian hanya difokuskan pada perusahaan manufaktur pada subsektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BII. Yang kedua, periode pengamatan dibatasi pada tahun 2022 hingga tahun 2024, yang mana itu mencerminkan masa pemulihan pasca pandemi. Yang ketiga, variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan return of assets dan juga struktur modal yang diukur dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER. Yang keempat, variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan price to book value atau PBV. Dan yang kelima, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit dan juga dipublikasikan secara resmi oleh BEI. Kemudian untuk tujuan penelitian ini sendiri ada 2.
Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga menganalisis pengaruh dari profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return of asset atau ROA terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis juga pengaruh struktur modal yang diukur dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor barang, dan juga konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini setidaknya sangat memberikan manfaat. Maaf, saya ralat. Maksudnya, manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan manfaat, baik itu secara teoritis maupun secara praktis kepada yang pertama, bagi mahasiswa dan akademisi. Penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi dan juga wawasan akademik dalam memahami hubungan antara profitabilitas, struktur modal, dan juga nilai dari perusahaan, serta menjadi dasar juga untuk penelitian lanjutan dengan variabel dan sektor yang berbeda. Yang kedua, bagi investor dan juga pelaku pasar modal, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat akan memberikan informasi dan juga pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam mengevaluasi tentang kondisi keuangan perusahaan dari aspek profitabilitas dan juga struktur modalnya. Yang ketiga, bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang strategi keuangan yang tepat, khususnya dalam hal pengelolaan profitabilitas dan juga pengambilan keputusan terkait dengan struktur pendanaan yang optimal guna meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang keempat, bagi regulator dan pemerintah, maka hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami perilaku pasar dan juga perusahaan di sektor manufaktur barang dan juga konsumsi yang selanjutnya dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan pasar modal dan juga regulasinya. Nah, selanjutnya terkait dengan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang kuantitatif untuk tujuan menguji secara empiris pengaruh dari profitabilitas dan juga struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian ini memanfaatkan data secara sekunder, yaitu berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan manufaktur, subsektor barang dan juga konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI selama periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Dan dalam penelitiannya sendiri, setidaknya menggunakan dua metode yang digunakan, yaitu yang pertama, menggunakan metode pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan yang kedua, menggunakan metode pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Untuk metode yang pertama, yaitu pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan itu, kita mengacu pada profitabilitas itu merupakan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang telah dimiliki. Nah, dalam penelitiannya ini, profitabilitas itu diukur dengan menggunakan ROA atau Return of Asset. Nah, kesimpulannya adalah semakin tinggi dari ROA itu akan menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memperoleh laba, yang pada akhirnya akan dapat juga meningkatkan kepercayaan investor dan juga mendorong kenaikan dari nilai perusahaan. Kemudian, terkait dengan metode yang kedua, yaitu terkait pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, tentunya dengan menggunakan debt of equity of ratio. Jadi, struktur modal itu akan mencerminkan komposisi dari penggunaan sumber daya perusahaan itu sendiri, khususnya antara penggunaan utang dan juga modal itu sendiri. Dalam penelitian ini, struktur modal diukur menggunakan debt to equity ratio atau DER. DER yang tinggi itu akan menunjukkan perusahaan lebih banyak menggunakan utang dalam pendanaannya yang dapat menimbulkan efek positif atau leverage maupun negatif atau resiko finansial terhadap nilai perusahaan. Nah, kemudian untuk yang bab kedua, kita akan membahas tentang landasan metodenya. Nah, untuk landasan metodenya, itu menggunakan landasan teori dari yang pertama, profitabilitas, yang kedua, struktur modal, yang ketiga, nilai perusahaan, dan yang keempat adalah perusahaan manufaktur, subsektor barang dan juga konsumsi. Nah, membahas yang pertama dari poin 2.1.1, yaitu profitabilitas. Profitabilitas itu menurut Kasmir 2021.196
Profitabilitas itu didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas ini mencerminkan seberapa efektif sih manajemen dalam mengelola kegiatan operasionalnya, dan efektivitas tersebut itu mencerminkan dari laba yang diperoleh melalui penjualan maupun pendapatan dari investasi. Maaf. Secara umum, profitabilitas mencerminkan tingkat efisiensi dari perusahaan. Nah, terdapat beberapa cara juga untuk mengukur kecil atau besarnya profitabilitas menurut Sujarweni, atau dalam hal ini di tahun 2017 titik 264, yaitu yang pertama dengan menggunakan gross profit margin atau GPM. GPM itu merupakan perbandingan antara penjualan bersih yang dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP terhadap total penjualannya. Nah, rasio ini akan menunjukkan seberapa besar sih laba kotor yang dihasilkan dari aktivitas penjualan. GPM itu dirumuskan dengan laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Dan yang kedua itu adalah net profit margin atau NPM. NPM itu adalah rasio yang digunakan untuk menilai laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan total penjualan. NPM dirumuskan dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Nah, yang ketiga adalah ROA atau Return of Asset. ROA itu digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. ROA dirumuskan dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva. Nah, yang keempat adalah Return of Equity atau ROE. ROE sendiri itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki. ROE dirumuskan dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal sendiri. Yang kelima adalah Operating Profit Margin. Itu merupakan rasio yang menunjukkan dari laba operasional sebelum bunga dan juga pajak dari setiap rupiah penjualan. OPM dirumuskan dengan penjualan bersih yang dikurangi dengan biaya administrasi penjualan umum dibagi dengan penjualan bersih. Dan yang keenam, atau yang terakhir ada yang berkaitan dengan profitabilitas, kita akan membahas mengenai return of investment atau ROI. ROI akan mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam seluruh aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan neto. Nah, ROI itu dirumuskan sebagai laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Setelah itu, yang kedua, pada poin 2.1.2, kita membahas tentang struktur modal. Menurut Fahmi yang dikutip oleh Putri Gabriel dan Farida 2022.23, struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang atau long-term liabilities dan juga modal sendiri atau stakeholders equity yang menjadi sumber pembiayaan dari perusahaan. Nah, kemudian berdasarkan definisi tersebut, struktur modal mencerminkan bagaimana sih suatu perusahaan membiayai aktivitas operasional dan juga investasinya melalui kombinasi antara utang jangka panjang dan juga modal sendiri. Hal ini akan menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu dalam menentukan proporsi yang tepat antara utang dan juga ekuitas agar dapat mencapai struktur modal yang optimal yang dapat meminimalkan biaya modal dan juga memaksimalkan nilai dari perusahaan. Nah, dari beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur struktur modal, menurut Syahrial dan juga Purba, dikutip oleh Ika Yulia dan kawan-kawan 2023.262, setidaknya ada 3 rasio yang digunakan. Yang pertama adalah Debt to Total Asset Ratio atau DAR, yang mana rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin besar DAR, maka semakin besar juga jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Kreditur umumnya akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi jika resiko ini meningkat. DAR dirumuskan dengan total hutang dibagi dengan total aset. Kemudian yang kedua tentang DER atau Debt to Equity Ratio, yang mana ini akan menunjukkan proporsi antara seluruh kewajiban, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, dengan ekuitas perusahaan. Nah, rasio ini juga berarti sebagai kemampuan dari perusahaan sendiri dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya dengan jaminan modal sendiri. DER itu dirumuskan dengan total hutang dibagi dengan ekuitas.
Dan yang ketiga, kita membahas tentang long term debt to equity atau LTDTER. Nah, LTDER ini adalah rasio yang mengukur seberapa besar sih bagian dari ekuitas yang dijadikan jaminan terhadap utang jangka panjang. Dengan kata lain, rasio ini akan digunakan untuk mengukur seberapa besar dari perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal bersih. LTDTER itu dirumuskan dengan long term debt dibagi dengan ekuitas. Nah, untuk poin yang 2.1.3 itu kita membahas tentang nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu merupakan indikator penting untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka persepsi investor terhadap kinerja perusahaan juga semakin baik. Dengan demikian, perusahaan akan mampu untuk memenuhi keinginan pemegang saham dengan kemakmuran. Menurut pendapat dari para ahli yang dikutip oleh Al-Khwarizmi dan kawan-kawan 2020.12, nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode pengukuran. Yang pertama adalah menggunakan price earning ratio atau PER, yang mana eh, ini akan mengindikasikan seberapa besar sih dana yang bersedia dibayarkan oleh investor untuk memperoleh setiap satu unit laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, untuk PER ini itu dirumuskan dengan market price per share dibagi dengan earning per share. Nah, yang kedua adalah price to book value atau PBV. PBV sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran dari harga pasar saham dengan membandingkan terhadap nilai buku saham, sehingga dapat mengindikasikan apakah saham tersebut diperdagangkan pada nilai yang lebih tinggi atau overvalued, kemudian yang lebih rendah atau undervalued dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, PBV sendiri itu dirumuskan dengan market price per share dibagi dengan book value per share. Nah, yang ketiga adalah Tobin Skew. Nah, Tobin Skew ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, terutama dalam mengukur nilai perusahaan itu sendiri. Tobin Skew itu dirumuskan dengan uh, PBV sama dengan nilai pasar ekuitas ditambah total hutang dibagi total aktiva. Baiklah, untuk poin yang selanjutnya adalah mengenai 2.1.4 tentang perusahaan manufaktur subsektor barang dan konsumsi. Nah, dalam klasifikasi industri di Bursa Efek Indonesia atau BEI, sektor manufaktur dibagi ke dalam beberapa subsektor ya. Salah satunya adalah subsektor barang dan juga konsumsi yang berada pada sektor customer non cyclicals, yaitu subsektor ini mencangkup perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang konsumsi sehari-hari yang umumnya bersifat fast moving consumer goods atau FMCG, seperti contohnya makanan, kemudian minuman, tembakau, produk rumah tangga, dan juga produk perawatan pribadi. Baiklah, nah perusahaan yang memproduksi barang-barang ini umumnya dibeli secara rutin juga oleh konsumen, kemudian dijual juga dengan harga yang cukup terjangkau, dan memiliki perputaran penjualan yang tinggi karena termasuk dalam kebutuhan harian bagi konsumen. Nah, sehingga permintaannya sendiri pun cenderung stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh siklus ekonomi. Nah, baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi-asumsi dan metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, menurut Lally Honestly 2022.42, asumsi itu pada dasarnya merupakan suatu perkiraan, prediksi, atau anggapan awal yang diterima sebagai dasar pemikiran dalam suatu penelitian. Asumsi ini dirumuskan secara jelas dan juga dianggap benar untuk mendukung pendukung dari perumusan masalah, menentukan objek penelitian, menetapkan pengambilan data, serta memilih instrumen apa sih yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Nah, berdasarkan pengertian asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, fokusnya terletak pada variabel profitabilitas dan juga struktur modal. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan juga EViews. Untuk alat dan bahannya sendiri, itu menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur pada subsektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2022 hingga 2024. Nah, untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri, itu sudah dilakukan pengambilan sampel atas perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di BI. Kita ambil laporan keuangannya, ini terdapat 16 perusahaan.
Nah, berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan di atas, maka sampel penelitian dapat diketahui sebanyak 16 sampel, terdiri dari beberapa sampel atas data perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang subsektor barang dan juga konsumsi yang berada dalam sektor consumer non-chemicals atau diantaranya adalah perusahaan-perusahaan berikut yang tersaji dalam tabel. Untuk poin pertama ada eh, STAA, kode perusahaannya, nama perusahaannya Sumber Tani Agung, sahamnya adalah 10.903.372.600 rupiah dan papan pencatatannya adalah utama. Jadi di sini sudah ada 16 perusahaan yang sudah tercantum juga saham yang dimilikinya. Kemudian papan pencatatannya juga terbagi menjadi beberapa klasifikasi utama, akselerasi, pengembangan, pemantauan khusus. Kemudian untuk yang em, nah, kemudian untuk teknik pengambilan sampel, nah di sini tersedia juga tabel pengambilan sampel dan juga penentuan kriteria penelitian bahwa dari hasil penentuan kriteria sampel itu apa simpulkan bahwa untuk perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdapat di BI selama tahun 2022 sampai 2024 itu hasilnya berjumlah 31 sampel. Kemudian ada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama tahun 2022 sampai 2024 itu ada 31 juga perusahaannya. Nah, sedangkan untuk perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang tidak dapat diidentifikasi papan pencatatannya, pada laporan keuangan itu sejumlah 15 perusahaan. Jadi, jumlah sampel yang dapat memenuhi kriteria hanya terdapat 16 sampel, sehingga total sampelnya tertulis 16. Nah, untuk teknik pengolahan datanya, setelah kita tadi seluruh data sampel berhasil dikumpulkan, kemudian peneliti juga melanjutkan ke tahap pengolahan data untuk memperoleh informasi yang relevan dan juga sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data yaitu Microsoft Excel untuk mengolah eh, data awal serta aplikasi statistik EViews untuk menganalisis data yang lebih mendalam dan juga kompleks. Kemudian untuk teknik analisis datanya sendiri itu peneliti perlu melakukan serangkaian tahapan pengujian yang meliputi statistik deskriptif, kemudian ada uji asumsi klasik, kemudian ada analisis regresi data panel, uji signifikan, analisis koefisien determinasi dan juga pengujian hipotesis secara berkala. Baik, yang terakhir adalah mengenai daftar pustaka. Pustaka ada lebih dari setidaknya ada 10 sumber yang kami jadikan sebagai acuan dalam penyusunan makalah metode penelitiannya. Kemudian untuk yang terakhir, oke, terima kasih. Baik Ibu, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai eh, mohon izin ralat, bukan makalah tapi proposal penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Apabila ada eh, kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.